Tribuners, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Suradita. Israel melakukan pembantaian baru terhadap warga sipil terlantar di jalur Gaza. IDF menargetkan sekolah Abu Araiban yang dioperasikan oleh UNRWA di Camp Nusairat pada Minggu 14 Juli. 15 orang tewas dalam pembantaian tersebut dan 80 lainnya terluka. Kantor media pemerintah di Gaza mencatat, pembantaian ini mengikuti pola yang menargetkan tempat penampungan yang menampung ribuan orang yang mengungsi secara paksa. Lebih dari 70% anak-anak dan wanita menjadi korban pembantaian. Jasad mereka tergeletak di lokasi kejadian. Media tersebut mengklaim pembantaian Israel yang baru-baru ini dilakukan secara sengaja untuk menghancurkan sektor kesehatan di seluruh jalur Gaza, menghancurkan dan membakar rumah sakit, serta menghentikan layanannya. Hal ini terjadi di tengah tekanan yang sangat besar pada staf medis dan ruang operasi bedah yang tersisa dengan kurangnya pasokan medis yang parah. Selain itu, pembantaian terjadi saat penyeberangan ditutup dan mencegah perjalanan bagi yang terluka dan sakit, sekaligus menghalangi masuknya bahan bakar, sehingga menciptakan kondisi kemanusiaan yang mengerikan akibat agresi yang berlangsung selama hampir 10 bulan. أنا الزرة. مدى والله لا تصير كارثة مع الجمهور ما همش حد. حسبنا الله ونعم الوكيل. صامدين صابرين قبل تقريبا نص ساعة من الآن صاروخين من الحجم الثقيل واحد. خذ عمار. Mantan Menteri Urusan Militer Israel dan juga pemimpin oposisi Avigdor Lieberman memperingatkan Israel mungkin tidak ada lagi pada tahun 2026 jika Perdana Menteri Benyamin Netanyahu tetap berkuasa. Lieberman menilai Netanyahu sedang memimpin Israel menuju kehancuran karena ia tak mampu mengelola entitas pendudukan tersebut. Menurut dia, Netanyahu terutama berfokus pada mempertahankan kekuasaannya. Padahal, Israel menghadapi ancaman eksistensial dan tengah mengalami krisis multidimensi yang meliputi masalah politik, ekonomi, dan keamanan yang paling signifikan sejak berdiri. Ia mengkritik seluruh sistem politik di Israel dan mengatakan bahwa sistem tersebut dikompromikan oleh kelompok kepentingan. Lieberman juga mengancam penanganan Netanyahu terhadap perang di jalur Gaza dan kegagalan rezim tersebut untuk mencegah operasi Badai Al-Aqsa yang dipimpin Hamas 7 Oktober lalu. Lieberman sebelumnya menyerukan pemecatan kabinet Netanyahu dan menggarisbawahi bahwa pencopotan Perdana Menteri dari kekuasaan akan menjadi hadiah bagi warga Israel. Pemirsa, militer Israel mengklaim Komandan Brigade Khan Yunis Hamas, Rafa Salama, tewas dalam serangan udara pada hari Sabtu 13 Juli. Serangan itu juga menargetkan kepala sayap bersenjata Hamas, Mohammed Deif. Salama, salah satu rekan terdekat Deif dan terlibat dalam perencanaan serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober. IDF menyebut kematian Rafa Salama secara signifikan menghambat kemampuan militer Hamas. Sementara itu, Hamas belum berbicara terkait kematian Salama. Berdasarkan laporan media
I24 News, sumber-sumber Palestina mengatakan Rafa Salama segera dimakamkan. Sebelumnya pada hari itu, IDF mengonfirmasi bahwa mereka menargetkan Salama bersama Muhammad Deif. Deif diidentifikasi sebagai seorang teroris yang mengatur banyak serangan mematikan terhadap Israel mulai tahun 1990-an. Namun kematian Deif belum dapat dikonfirmasi meski sebelumnya Israel mengklaim telah membunuhnya dalam serangan tersebut. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu meragukan hal ini. Netanyahu menggambarkan Deif, kepala sayap militer Hamas, sebagai perencana dan pemimpin serangan 7 Oktober yang memicu perang di Gaza. Menurut Kementerian Kesehatan di wilayah tersebut, 90 orang tewas dan 300 orang terluka dalam serangan di Camp Al-Mawasi dekat kota selatan Khan Yunis, di mana IDF mengklaim bahwa mereka berhasil menewaskan 2 petinggi Hamas. Demikian informasi yang kami kemas dalam Viral News kali ini. Kami akan kembali dengan informasi lainnya, tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.